Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 2 NPM 74 20 120 148. Dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SHMH. Mata kuliah Hukum Pidana. Tugas review pertemuan ke-6 Hukum Pidana bab 4 sebab akibat atau kausalitas atau kausalitet. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Nomor 2. Teori-teori ajaran sebab akibat kausalitas. A. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung's teori yang berisi sebagai berikut. Teori ini dalam hukum pidana berasal dari von Bury yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contoh kasus, sebut saja kasus si Buyung. Si Ronald disuruh memfotokopi oleh gurunya. Terus si Ronald memfotokopi di tempat si abang fotokopi yang tempatnya di jalan raya utama. Pada saat membayar, si abang tidak ada kembalian. Lalu menyuruhlah si abang kepada pegawainya, yaitu si Buyung. Si Buyung menyeberang jalan untuk menukarkan uang ke bank BNI. Di sana, di bank tersebut, si Buyung lama mengantri. Sedangkan si Ronald ditelepon gurunya untuk segera kembali ke sekolah karena fotokopian lembar soalnya mau dipakai. Untuk itu si Ronald komplain ke si abang supaya buru-buru buat uang kembaliannya. Lalu si abang menelepon si Buyung untuk cepat-cepat kembali ke tempat fotokopian karena buat mengembalikan uang kembalian ke si Ronald. Terus si Buyung bergegaslah menyeberang jalan. Pas menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai si Andi dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan depan fotokopian. Lalu ramai-ramailah si abang, si Ronald, si Andi, dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Pas setibanya di rumah sakit, si abang, si Ronald, dan yang lainnya menolong si Buyung, meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Si perawat gugup, malah salah memberikan suntikan. Bukannya infusan tapi cairan kimia yang menyebabkan si Buyung meninggal dunia. Di contoh kasus teori conditio sine qua non atau teori Bedingung's yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang menyuruh fotokopi, si Ronald, si abang, si Andi, pihak direktur bank, perawat, pihak rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematian si Buyung tersebut. B. Teori individualisasi. Dalam teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah Biermeyer. Menurut beliau, sebab adalah syarat yang paling kuat.
kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding. Menurut beliau, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Contoh kasus, pembantu dan majikan. Suatu ketika di waktu malam, Ibu Marni atau majikan menyuruh si Bibi pembantu untuk membuatkan teh manis karena pulang kehujanan. Pas si Bibi mau bikin ternyata gulanya habis. Maka si Bu Marni menyuruh Bibi untuk membeli gula ke warung, walaupun keadaan di luar sedang hujan lebat disertai petir. Berangkatlah si Bibi ke warung. Pas perjalanan pulang dari warung, si Bibi tersambar petir, gosong sampai meninggal dunia. Tak lama kemudian, warga sekitar menemukan si Bibi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di contoh kasus teori ini, tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena yang menyebabkan si Bibi meninggal dunia adalah sambaran petir. C. Teori generalisasi. Dalam teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian. Antefaktum atau abstrakto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat, atau dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari keadaan yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa suatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris atau teori adekuat kausalitas adalah bukan kualitas murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Contoh kasus, pencuri dan Pak Haji. Pada sebuah kejadian ada si pencuri yang dikejar-kejar oleh warga karena hendak membobol rumah. Lalu si pencuri sekuat tenaga lari mencari tempat sembunyi, dan akhirnya si pencuri lari ke sebuah pabrik penggilingan padi, beras. Di sana si pencuri bersembunyi di tumpukan jerami bekas gabah padi, sehingga menurut hati si pencuri dia posisi aman, tidak ada yang tahu. Hingga waktu subuh pun tiba, dan sudah kebiasaan si Pak Haji yang mempunyai pabrik penggilingan padi, sesudah sholat subuh berjamaah di masjid, dia bergegas ke pabrik untuk membakar jerami yang bertumpuk sisa gabah padi. Lalu si Pak Haji menyalakan korek dan membakar jerami hingga habis. Alangkah terkejutnya si Pak Haji, di dalam tumpukan jerami itu ada seseorang yang terbakar hangus hingga gosong dan meninggal dunia. Di contoh kasus teori ini, Pak Haji tidak dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana, karena Pak Haji tidak tahu ada seseorang yang sedang bersembunyi di dalam tumpukan jerami, dan di sana tidak ada kebiasaan orang tidur dalam jerami. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatannya. Oleh karena itu teori dari von Chris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian.
Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omni dan delik commotionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dan akibat. Sekian review pertemuan ke-6 hukum pidana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.